Oke, hasil coaching kemarin gimana? Yang sudah berapa langkah yang sudah dikerjakan dan berapa langkah yang belum dikerjakan? Baru langkah yang keempat Pak, jalani yang kelima. Baik, langkah kelima itu apa ya? Yang kelima berteman dengan orang yang lebih pintar ya. Oh, begitu. Apa yang Mas Firman lakukan? Yang lebih Yang Mas Firman lakukan dengan poin itu apa? gini Pak. Disitulah agak beratnya Pak, agak Mm-mm. sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya begini, kan kita berteman sama orang yang berpengetahuan tinggi itu kan gini. Kita hendak menuju ke sana itu kita susah berkomunikasi, cara bergaulnya belum tahu gimana gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kan mereka punya kesibukan masing-masingnya gitu. Baik. Satu, satu contoh sama Mama gini, saya kan beranggap aja menjalin hubungan sama kayak Ustadz Fakih, Ustadz Haris. Mereka kan punya kesibukan gitu kan. Kita kan bertemannya paling kalau ada undangan-undangan atau pengajian atau di mana gitu nah. Atau misalnya ke Andangan atau ke Berabai. Paling di situ aja ketemunya gitu, Mm-mm. Baik. temannya. Sedangkan kita kan ada lebih dekat lagi gitu. Baik. Artinya sudah dikerjakan. Ya, Ya, masih oke. sudah mengerjakan agak berat gitu. Oke. Mas Firman memahami semua itu adalah sebuah proses. Yang sebenarnya sebuah proses, Pak. Oke. Baik. Eh, Artinya saat ini Mas Firman kan baru berteman dengan contohnya dengan Ustadz Haris, Ustadz Hamdan gitu ya. Ya, ya. Oke. Menurut Mas Firman, dari beliau-beliau ini menutup kemungkinan nggak Mas Firman akan dipertemukan dengan orang selevel dengan Ustadz Aris, Ustadz Hamdan? Mungkin apa tidak? Kemungkinan kalau kita selalu berusaha, insya Allah bisa, Pak. Oke, artinya Karena tujuannya ke sana. artinya Ustadz Haris dan Ustadz Hamdan itu juga bisa menjadi wasilah untuk Ya, bertemu dengan orang-orang yang menurut Mas Firman itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Demikian. iya, iya, Pak. Oke, ya. Oke. Baik. Apa yang Mas Firman rasakan dari langkah-langkah yang sudah Mas Firman jalankan? Alhamdulillah, Pak, sedikit lebih fokus mencari kawan yang punya ilmu tinggi daripada kegiatan kerjaan, Pak. Baik. Oke. Ya, Menurut Mas Firman ya, mencari teman yang lebih memiliki kemampuan pengetahuan lebih dibandingkan tadi Mas Firman menyampaikan dengan mencari kewajiban Mas Firman mencari nafkah ya. itu menurut Mas Firman mana yang lebih diprioritaskan? Dua-duanya, Pak. Cuman gini, jadi ulun memilih keduanya diprioritaskan dari segi mencari nafkah, saya itu sudah merasa cukup, Pak. Baik, apa yang dimaksud dengan Cukup. cukup menurut Mas Firman? Cukupnya gini, kan kita punya kegiatan itu bekerja hasilnya kan sudah mencukupi gitu. Dari segi kebutuhan di rumah sudah cukup, terus bisa menabung meskipun kada sebanyak yang lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillahnya kan masih bisa menabung, artinya kan kita sudah diberi rezeki sama Allah Ta'ala segitu gitu. Artinya amunnya kita hendak menambah rezeki ber- berupa duit maksudnya gitu malah itu kan kita mencari orang-orang yang berpengalaman lagi agar supaya pekerjaan kita itu lebih ringan lagi, jangan sampai kita bekerja mengejar waktunya itu supaya jangan. Baik, baik. Apakah hal tersebut Mas Firman dapatkan?
sudah didapatkan, Pak. Masih mempelajari juga. Baik, oke. Ya, berarti masih ada berapa langkah yang belum dikerjakan, Mas Firman? Yang belum dikerjakan itu yang ke-6, 7, 8, sama 9, Pak. Cuman yang ke-7 itu mulai belajar Al-Quran gitu, mulai dipelajari. Baik. Kemarin bagaimana langkah ketujuh itu? Karena yang ke-7 itu kan kita sering-sering baca Al-Quran gitu. Kan semalam itu kita ada kajian sama Ustadz Haris. Dia memberi saran itu di baca Al-Qurannya itu dipelajari lebih diutamakan, diprioritaskan daripada yang lain dulu gitu. Dan kita mempelajarinya juga. Dalam artian diprioritas ini untuk membaca apa untuk memahami isinya? Keduanya, Pak. Artinya kita dari segi membaca sama isinya itu gini, karena kan gini, kata Ustadz Haris memang benar juga. Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup. Jadi amunnya kita dari segi setiap hari kita gelisah atau apa, kita bawa baca Al-Quran itu supaya kita kembali ke menenangkan hati kita supaya lebih nyaman lagi dari segi pengontrolan emosi tadi. Kita lagi gak mood atau lagi marah, coba kita baca mendekat kepada Al-Quran katanya gitu. Baik, baik. Dan itu Oke, dipelajari. baik. Oke, selamat, selamat Mas Firman atas Alhamdulillah. pencapaian yang sudah didapat ya. Berarti sekitar 3 pekan ya, 3 pekan kemarin ya, dari sekarang ya. Oke, baik. Mas Firman, monitor. Oke, Mas Firman, apa suara saya didengar dengan baik? Ya, jadi ya ada Pak. Agak lelet ada sedikit Oke, suaranya. oke. Sekarang suara saya sudah terdengar dengan baik. Sudah Pak. Baik, oke. Baik, saya ucapkan selamat buat Mas Firman sudah menemukan langkah Ya, sebagaimana tujuan kemarin itu Mas Firman ingin menjadi orang yang lebih baik lagi begitu ya. Dalam hal ini adalah bagaimana Mas Firman Alhamdulillah. membangun hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang lebih baik gitu ya. Dan Mas Firman Ya, sudah oke Pak. melakukan langkah-langkahnya dan alhamdulillah hari ini Mas Firman sudah menyampaikan pencapaian hasilnya. Bagaimana perasaan Mas Firman? Ya, kayak apa ya Pak? Ya tadi lebih relax Pak, lebih Hmm. santai gitu. Tidak terlalu, kalau dari segi kita pekerjaan itu kita tidak terlalu memikirkan usaha yang mengejar waktu gitu, mengejar hasil. Baik. Jadi artinya gini, lebih fokus ke ibadah, kegiatan sehari-hari yang lebih nyaman dirasakan gitu. Baik, Mas Firman. Oke, apa nih yang akan dicapai di sesi coaching kita kali ini, Mas Firman? Rasanya gini Kak, apa ya, menjadi contoh sebagai orang tua yang baik itu gimana gitu Pak, Oh, bagi anak-anak, istri, keluarga gitu. baik. Mas Firman menyampaikan bagaimana, Ya, berarti apa yang dimaksud dengan bagaimana menurut Mas Firman? maksudnya gini, kita kan kadang-kadang masih labil gitu Pak, masih latihan. Kadang-kadang kan Hmm. memang saya dari segi emosional kadang-kadang kita masih naik turun gitu. Memang sama kayak kemarin kan pernah bertanya juga sama Ustadz Haris, "Pak Ustadz ini kan apa ya? Saya ini kadang-kadang bisa lupa sama tujuan ulun ini hendak menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Kadang-kadang ulun masih emosinya kadang-kadang marah-marah, suka emosi. Tapi kalau sudah terus kayak Pak kata Pak Ustadz kan ini itu karena kebiasaan buruk yang lama belum apa namanya
belum terlatih kan ya. Memang harus dilatih dulu. Jadi harus mengontrol terus bilanya sudah kita ingat kembali lagi, bilanya lupa, Pak ingat kembali lagi, dilatih terus. Nanti lama kelamaan jadi terbiasa gitu. Baik, oke. Baik. Nah, Eh, di situ yang baik, Mas Firman. Mas Firman menyampaikan tadi, bagaimana disampaikan Ustadz Haris, itu adalah eh, mengganti kebiasaan lama, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan buruk dengan ya, kebiasaan yang baru yang lebih baik, begitu ya. gitu. Oke. Ah, dalam sesi coaching ini, yang ingin didapat oleh Mas Firman di akhir sesi coaching nih, ya. Ya, Oke, di akhir sesi coaching ini, kalau tadi Mas Firman menyampaikan ingin menjadi orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik buat anak, begitu kan? ya, jadi Oke, contoh. sebagai contoh. Oke, baik. Lalu apa nih yang diharapkan Mas Firman di akhir sesi coaching ini? Apa yang Mas Firman ingin dapatkan? Supaya anak-anak kita itu kita tegur atau disuruh apa lebih cepat, belajarnya harus apa ya tanpa disuruh gitu. Kayak Baik, sholat 5 waktu kan tanpa disuruh gitu. Bangun tidur tanpa disuruh. baik. Yang Mas Firman sampaikan itu hasil atau atau rencana atau proses? Sudah mulai proses Pak. Oke, sudah proses. Lalu yang Mas Jadi Firman, dikerjakan cuman cara melatihnya itu gimana tentunya. oh baik. Apakah yang dimaksud di sini adalah Mas Firman ingin mengetahui cara menjadi orang Iya, tua yang mungkin. cara orang tua menjadi ingin mengetahui cara menjadi orang tua yang baik buat anak atau cara mendidik anak yang dimaksud? Dua-duanya Pak. Oke, mana mau yang lebih difokuskan? Lebih fokus kepada orang tua atau lebih fokus kepada Cara cara mendidiknya Pak. cara mendidiknya? Baik, oke. Baik, Mas Firman, nanti di sesi coaching ini kita akan mencari tahu bagaimana cara mendidik anak yang sesuai harapan Mas Firman. Demikian. Ya, mungkin. Oke, sesuai harapan Mas Firman atau sesuai harapan agama? Sesuai harapan agama ya Pak. Oke, baik. Oke, ya ini baru pra coaching ya, Mas Firman ya. Belum belum masuk sesi coaching ya, karena saya berharap nanti di sesi coaching Mas Firman sudah mendapatkan eh, clue tujuan yang akan didapat di sesi coaching kita kali ini. Baik, kita awali untuk sesi coaching kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Firman, apa kabarnya di malam ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, kabar baik ya. Ya, alhamdulillah baik sehat walafiat. Apa kabarnya keluarga? Alhamdulillah Pak sehat. Baik. Oke. Baik, saat ini Ya. sedang dalam kesibukan apa nih, Mas Firman? Ini kesibukan sehari-hari tetap kan seperti biasa. Kita jual kalau pagi itu jualan Pak, jualan ayam, potong. Baik. Oke. Kegiatan lainnya ada? Paling kegiatan lainnya kalau habis asar kita tagihan ayam ya. Oh, begitu. Sampai jam 6 Jam 6. Baik. Oke. ya. Ya, Mas Firman. Oke, sesuai kesepakatan kita yang mengikuti jadwal yang sudah kita tetapkan bersama. Insya Allah di malam ini kita akan mengagendakan satu sesi coaching ya, di mana
Sebagaimana Mas Firman sudah ketahui ya bahwa coaching adalah percakapan intensif ya seorang coach memfasilitasi coachee untuk menemukan tujuan gitu ya, menemukan rencana langkah, memperjelas tujuan, menemukan rencana langkah dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Dan di sesi coaching ini saya sebagai seorang coach akan memfasilitasi Mas Firman untuk menemukan tujuan, memperjelas tujuan, menemukan rencana langkah dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara bertanya. Dan di sesi coaching ini saya berkomitmen untuk sepenuhnya hadir ya untuk Mas Firman untuk mendengar, untuk mengeksplor ya jawaban-jawaban yang disampaikan Mas Firman dan insya Allah di sesi coaching kali ini kita akan agendakan dalam durasi waktu sekitar 60 sampai 90 menit. Oke, apakah Mas Firman bersedia? Bersedia, Pak, insya Allah. Baik, oke. Di sesi coaching ini nanti kita awali dengan pertanyaan coaching goal ya. Jadi apa yang akan dicapai di sesi coaching ini, kemudian saya akan bertanya terkait dengan rencana langkah dan sumber daya, dan di akhir sesi coaching saya akan bertanya tentang kesimpulan, rencana aksi dan feedback ya dari Mas Firman untuk saya. Apakah Mas Firman oke? Ya, siap, Pak. Oke, baik. Selama sesi coaching nanti tidak menutup kemungkinan akan ada eh, percakapan ya atau penyampaian dari Mas Firman yang bisa jadi keluar dari tema sesi coaching kita kali ini. Apakah saya diizinkan untuk menyela? Silakan, Pak. Oke. Nanti pada saat saya akan menyela, saya akan mengangkat tangan demikian. Kalau saya mengangkat tangan demikian, Ya, maka saya akan menyela dan saya akan menanyakan apa hubungannya yang disampaikan Mas Firman dengan coaching goal kita di malam ini. Gitu. Dan selama sesi coaching ini, apakah saya diizinkan untuk mencatat, Mas Firman? silakan, Pak. Oke. Merekam dan upload ke YouTube, apakah dibolehkan? Silakan, boleh, Pak. Ya. Kalau seandainya saya izin share, apakah boleh ke yang lain? Saya Ya, setel, saya nanti di YouTube itu kan ada mode mode pribadi, itu unlist atau publik. Apakah saya ya, diizinkan untuk saya mau dalam modenya mode publik. Jadi artinya kalau mode publik artinya semua orang yang masuk ke akun YouTube saya nanti orang akan bisa melihat percakapan kita. Apakah diizinkan oleh Mas Firman? ya, ada apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Gak apa-apa nih, serius. Serius, tidak apa-apa. Oke. Biar Karena apa? bagaimana? Tambah semangat yang lainnya gitu. Oh begitu. Ya karena kan sesi coaching ini kan sesi private ya, Mas Firman ya. Jadi Ya, saya tidak diperbolehkan men-share atau mempublikasikan percakapan kita tanpa seizin dari coachee. Dalam hal ini adalah Mas Firman. ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi bila mana Mas Firman mengizinkan, maka insya Allah saya insya Allah akan mempublikasikannya begitu. Ya, Hmm, boleh ya Mas Firman. boleh, Pak. Silakan. Baik, atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih Mas Firman. Mudah-mudahan Ya, terima kasih. Ya. bisa memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bisa apa memahami tentang apa itu coaching. Oke, dari apa yang saya sampaikan ada hal yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu, Mas Firman? Kayaknya belum ada, Pak. Tidak. Oke, kalau belum ada berarti Mas Firman apakah sudah siap untuk kita laksanakan sesi coaching kita ini? Ya, Pak. Siap. Oke, Mas Firman.
Sebagaimana tadi yang kita bahas Ya, di pra coaching tadi ya, sesi coaching tadi, ya. tujuan yang ingin dicapai di akhir sesi coaching kita kali ini adalah apa tadi Mas Firman? Menjadi contoh atau cara mendidik anak supaya lebih baik ya. Eh, dalam hal ini Mas Firman mencari cara atau Mas Firman ingin Ya, mendapatkan yang lain. mencari caranya dulu Pak. Mencari Cari cara. cara mendidik anak supaya lebih nurut gitu. Oke, mencari cara agar cara mendidik anak demikian. Ya, Oke. Lebih menurutnya ke siapa nih Mas Firman? ke anaknya Pak, biar tanpa disuruh ya. Oke, Kayak seumpama gini kan, kita disuruh belajar tanpa disuruh gitu. Minta disuruh ya. sholat 5 waktu itu kan disuruh biar dengan azan langsung berangkat supaya Oke, jangan main HP gitu. lebih menurut kepada siapa nih? Kepada orang tua, orang lain atau siapa nih yang dimaksud? Terutama kepada orang tua, kepada gurunya, Hmm, orang yang lebih tua gitu, oke, gitu dan terutama orang tuanya. ya. Baik, Mas Firman. Kapan ini Mas Firman akan mencari cara mendidik anak agar lebih menurut kepada orang tua, kepada guru dan orang yang lebih tua? Langsung dikerjakan Pak, Ya, artinya kapan? Mas Firman akan mencari cara dari ini sekarang. sekarang. Oke, sekarang. Baik, bersama siapa Mas Firman akan mencari cara untuk mendidik anak agar lebih menurut tersebut? Bersama, yang pertama bersama istri Pak. Istri. Oke. Ya, Oke, Mas Firman. Bersama istri ya, secepatnya demikian ya. Oke, Mas Firman, ya. apa buktinya kalau Mas Firman itu sudah menemukan cara mendidik anak agar lebih menurut kepada orang tua? Apa buktinya Mas Firman? Kalau Mas Firman itu sudah menemukan cara, buktinya apa? Ya, kita setiap hari itu gini Pak, apa yang kita lihat itu langsung kita nasihati, kita tegur. Seumpama gini, kayak seumpama sembahyang. Pas waktu ajan maghrib atau ajan zuhur atau asar, pas lagi main HP, kami kita ambil HP-nya Pak. Oke, Suruh sholat dulu. baik, baik Mas Firman. Mas Firman tadi menyampaikan mencari cara mendidik. Ya, Kalau mencari cara, apa hasilnya Mas Firman? Hasilnya apa? Kalau Mas Firman mencari cara, mencari cara, maka hasilnya apa? hasilnya ya tidak, kita itu tujuannya supaya lebih mau nurut gitu. Iya, oke. Contoh, Mas Firman mencari gelas, hasilnya apa? Dia dapat gelas Oke, buat berarti minum, buat ngisi air. oke. Kalau Mas Firman mencari cara, berarti yang akan Mas Firman dapatkan apa? Pendidikannya Pak. Mas Firman, kalau saya tanya Mas Firman ingin mencari gelas, maka Mas Firman yang didapatkan apa? Ya.
didapatnya. Bagaimana? Gelasnya, ilmunya. Ya, bagaimana? Ilmunya dapat. Oke. Gelas, gelas berarti air. Apakah gelas selalu isinya air? Kalau isinya kosong, kalau nggak ada isinya, Enggak ada. ya. Oke, maka pertanyaan saya, Mas Firman fokus ke gelasnya. Pertanyaan saya, kalau Ya. Mas Firman merasa kehilangan gelas, terus Mas Firman mencari gelas, maka yang begitu gelasnya didapat, Mas Firman mendapatkan apa? Apa yang Mas Firman dapat? Yang mendapat gelas. Gelas, oke. Kalau Mas Gelasnya. Firman, oh, baik. Kalau Mas Firman mencari cara mendidik anak, berarti hasil yang didapat oleh Mas Firman apa? Caranya. Ya, apa? Maksudnya apa? Mas Firman, apa yang Mas Firman hasilkan dari mencari itu? Hasilnya mencari cara tadi. Kita supaya dapat dapat ilmunya, caranya tadi, Pak. Baik. Apakah yang dimaksud Mas Firman akan mendapatkan ilmu, gitu kan? Ya. Mendapatkan ilmu cara mendidik anak. Demikian. Gitu. Oke, baik. Nah, ilmu tersebut, Mas Firman, Mas Firman yang dimaksud dengan ilmu tersebut, ya, eh, kalau di sini Mas Firman menyebutkan adalah cara, apakah ilmu yang dimaksud Mas Firman itu adalah hanya satu, dua, atau tiga? Belum tahu itu, Pak. Oke. Oke, kalau cara itu ada berapa, Mas Firman? Cara itu ada satu. Oke, eh, Mas Firman cara memotong ayam, ada berapa cara memotong ayam? Cuma satu, Pak. Sembelih. Sembelih. Oke, Ya. proses menyembelih itu ada berapa cara? Beberapa ada Atau saya prosesnya mulai sederhanakan. dari Oke, kon. proses menyembelih itu Ya. ada berapa langkah? Kalau menyembelih itu kan pertama kita membaca baca anu tuh baca Allahu Akbar Allahu Akbar anu apa Allah Bismillahi Allahu Akbar 3 kali langsung dipotong. Oke, yang pertama membaca Allahu Akbar, Ya, Bismillah. Oke, yang kedua memotong. baru dipotong ya. Oke, yang ketiga, Baru kita taruh di tempat penyembelihan tadi oke, menunggu ayamnya mati. baik. Ada berapa cara ini? Ada berapa langkah dalam cara itu? 1 2 3. Oke, tiga. Oke, ya. Pada saat Mas Firman ingin mencari cara mendidik anak, ya, dalam cara itu ada berapa langkah menurut Mas Firman? Satu, Kalau yang dua, saya lakukan tiga. sekarang ini gini Pak, pertama kita tegur dulu. Kalau ada nurut, baru Oke, kita lebih keras lagi gitu. baik. Oke. Tadi Mas Firman menyatakan mencari cara, ya. Menurut Mas Firman, cara itu kan tadi sebagaimana cara cara menyembelih ayam itu ada tahapannya, betul? Ya, ya, ya. Oke. Kalau cara mendidik anak ada tahapannya atau tidak menurut Mas Firman? Kira-kira ada Pak. Oke, baik. Kalau ada itu, menurut Mas Firman, cara itu ada langkah-langkahnya atau tidak? Ada. Oke, baik. Pertanyaan saya, apa buktinya kalau Mas Firman sudah menemukan cara mendidik anak? Buktinya apa? Yang kita kerjakan sehari-hari nih Pak. Langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkah. Pertama, ya langkah-langkahnya Pak. Baik, oke. Pertama kan kita tegur dulu. Baik.
bilanya nurut. Kadang-kadang ngarannya anak-anak kan ditegur tuh kan harus 2, 3 atau sampai 4, 5 kali. Bahkan Baik, setiap hari kita tegur terus. baik, Seumpama udah yang kali pertama sudah ditegur, kada nurut. Yang kedua kita nasihati lagi gitu. baik, Yang ketiga baru kita keras lagi negurnya. baik. Setiap Oke, hari kita ulang gitu. baik. Oke. Tadi Mas Firman menyebutkan satu, dua, tiga, itu kan langkahnya tadi ya, betul, betul Mas Firman. Ya, Oke, berarti buktinya apa nih? kayak Baik, berarti buktinya apa nih kalau Mas Firman sudah mengetahui cara bagaimana mendidik anak? ya, ya tadi kita bilangnya ditegur tuh kadang nurut, kadang ada itu, Pak. Baik, tadi Mas Firman menyebutkan langkah ya, langkah-langkahnya demikian. Berarti artinya Ya, apakah yang dimaksud Mas Firman sudah menemukan langkah-langkahnya demikian? ya, Oke, baik ya, ya, baik Mas Firman. Oke. Kemudian apa nih Mas Firman? Alat ukurnya Mas Firman. Alat ukur Mas Firman itu sudah menemukan langkah itu alat ukurnya apa? targetnya kita gini, Pak, supaya dia itu sama gini, kayak sholatnya itu harus tepat waktu gitu. Minimal kayak sembahyang zuhur itu sebelum pas orang azan itu sudah siap gitu. Sampai orang kamar bilanya belum belum siap baru kita apa yang dikerjakannya sama mama dia main HP kita sita HP-nya. Baik. Saya tanyakan lagi Mas Firman, apa alat ukurnya? Kalau Mas Firman itu sudah menemukan cara mendidik anak. Tadi kalau buktinya tadi kan Mas Firman menemukan langkah-langkah, ya. Oke. Langkah-langkah tersebut menurut Mas Firman, langkah-langkah tersebut menurut Mas Firman itu nanti eh, dalam bentuk apa Mas Firman akan menuangkannya langkah-langkah itu? Kita ngerjakannya lebih dulu Pak. Dalam bentuk seumpama kayak nyuci kita kerjakan lebih dulu, minta bantuan gitu, disuruh. Baik, baik Mas Firman. Mas Firman eh, itu kan artinya menurut Mas Firman itu proses atau rencana Mas Firman yang Mas Firman sebutkan tadi. Yang dikerjakan setiap hari Pak. Ya, itu proses atau rencana menurut Mas Cara Firman? negur Oke, menurut Mas Firman proses itu proses. Yang sedang kita bahas di sini, yang ingin Mas Firman cari tahu proses atau rencana. rencananya Pak. Supaya Oke, lebih bagus lagi. oke, Rencana supaya baik. lebih bagus. Oke. Mas Firman tadi menyebutkan bahwa buktinya Mas Firman sudah menemukan cara bagaimana mendidik anak supaya lebih menurut itu Mas Firman sudah menemukan langkah-langkah. Oke. Saya tanya langkah tersebut itu Mas Firman tuangkan dalam bentuk apa? Apakah hanya disimpan di memori otak Mas Firman saja atau Mas Firman melakukan sesuatu? Dikeluarkan Pak. Kita tegur Oke. terus. Dikeluarkannya kemana? Di mana? Kan maksudnya gini, melihat yang kayak sama mama kan kayak sembahyang atau kayak main HP terus-terusan gitu. Langsung kita tegur gitu. Oh, baik, Mas Firman. Mas Firman, apa yang ingin Mas Firman dapatkan di sesi coaching akhir kita ini? Ya. Itu ingin mendapatkan cara, bagaimana cara, oke? Ya, bagaimana cara, itu menemukan cara untuk mendidik anak.
Buktinya Mas Firman sudah mendapatkan cara itu, Mas Firman menemukan langkah-langkah bagaimana mendidik anak supaya nurut. Oke? Oke, pertanyaan saya, Ya, langkah-langkah yang Mas Firman tadi sebutkan itu, ya, itu Mas Firman ya. faktakan atau wujudkan dalam bentuk apa? Apakah cukup diingat ataukah perlu perlu dilakukan dengan cara yang lain? Langkah-langkah tersebut tadi yang Mas Firman sebutkan. Kayak begini tadi Pak. Oke, perlu nggak Mas Firman langkah-langkah tersebut itu dituangkan dalam kertas dengan tulisan? Perlu nggak menurut Mas Firman? Ya perlu Pak. Oke, apakah yang dimaksud dengan alat ukur tadi Mas Firman itu memiliki langkah-langkah dalam bentuk tulisan? Kalau sekarang itu ada sebagian Pak bentuk tulisan. Oke, baik. Oke, kalau langkah-langkah itu Mas Firman akan tuangkan dalam tulisan dalam dalam bentuk urutan atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk urutan Pak. Oke, urutan itu akan Mas Firman eh, tandai simbolin dengan angka atau huruf. Angka aja Pak. Oke, angka. Berarti alat ukur di sini yang dimaksud Ya, Mas Firman, alat ukurnya adalah jumlah ya. ya. Jumlah ya. Satu, dua, tiga begitu kan? Angka ya, alat ukurnya ya. Oke. Oh gitu. Oke, baik. Baik Mas Firman. Ya Mas Firman. Di sesi coaching kita kali ini Mas Firman ingin mencari cara bagaimana anak agar lebih menurut kepada orang tua ya. Dan buktinya bahwa Mas Firman itu sudah menemukan cara adalah Mas Firman mendapatkan langkah-langkah bagaimana ya eh, mendidik anak agar lebih nurut kepada orang tua. Dan langkah-langkah tersebut Mas Firman tuangkan dalam bentuk angka satu 2 3 ya. Dan itu dijadikan sebagai alat Ya, ukur keberhasilan dari sesi coaching kita kali ini. Demikian. ya. Nah, oke. Kalau Mas Firman sudah mendapatkan alat ukurnya angkanya 1 2 3 4 5 berarti Mas Firman telah mendapatkan tujuan itu telah tercapai. Demikian. Oke Pak, ya, betul. Oke, baik. Oke. Baik Mas Firman, Eh, untuk mencari cara mendidik anak ya, apakah ini dalam kendali Mas Firman? Ya Pak, dalam kendali. Baik. Baik, kalau untuk dalam kendali Mas Firman, apakah Mas Firman memiliki kemampuan untuk mencari cara bagaimana mendidik anak? Insya Allah Pak mampu. Oh, oke. Kemampuan apa yang Mas Firman miliki untuk bisa mendapatkan cara mendidik anak agar lebih menurut ke orang tua, ke guru, dan orang yang lebih dituakan? Ya kita menjadi contohnya dulu Pak. Mengerjakan sesuatu yang kita ajarkan kepada anak, kita yang mengerjakan lebih dulu. Biar dilihat anak gitu. Oke, ada lagi kemampuan Mas Firman untuk mendidik anak, mencari mencari kemampuan mencari cara mendidik anak. Yang kita kerjakan itu Pak. Dan kita setiap hari itu selalu kita nasihati, kita arahkan gitu. Yang mana yang lebih bagus, yang ini. Oke, Sholatnya jangan ditinggal gitu. Belajar, harus baca buku, menulis, latihan, mengaji.
Hmm, Setiap hari ditegur terus. baik, oke. Ada lagi Mas Firman? Bahkan kalau sudah lewat jam 5.30 hampir jam 6, kalau nggak ada di rumah kita cari kemana orangnya. Hmm. Ada lagi Mas Firman? Kemampuan Mas Firman untuk mencari cara bagaimana mendidik anak. Kalau ya main HP, kita sita HP-nya kalau berlebihan. Oke, Itu, baik, Pak. baik. Apakah Mas Firman memiliki pengetahuan bagaimana cara mendidik anak? Kurang banyak Pak tahunya. Kurang banyak. Oke, kalau kurang banyak, Hmm. kemana Mas Firman akan mencari tahu lebih banyak tentang cara mendidik anak? Biasanya kita buka-buka di YouTube Pak. Buka di Buka di YouTube. YouTube, buka di showroom, pembelajaran di mana ya. Terus ada lagi? Kebiasaannya yang lebih sering itu di situ aja Pak, di YouTube Pak. Hmm, Oke, baik. Menurut Mas Firman, selain di YouTube sebenarnya pengetahuan untuk bagaimana cara mendidik anak itu bisa didapatkan di mana saja. Belum ada lagi Pak. Oke, Di YouTube. belum. Apa yang dimaksud dengan belum ada? Belum mengetahui kan, yang masih tahu itu di di ruang grup kita yang baru ini Pak. Itu aja masih menunggu di situ informasinya sama di YouTube. Begitu. Oke, apakah eh, Mas Firman mengetahui bahwa selain di YouTube dan tadi ada di komunitas parenting yang Mas Firman maksudkan itu ada lagi di tempat lain Mas Firman bisa mendapatkan bagaimana cara mendidik anak? Paling dari nanya sama orang tua itu Pak. Kayak Nanya Pak orang tua. caranya gitu. Oke, selain kepada orang tua? Itu aja Pak. Kita biasanya kalau didik anak itu curhat sama orang tua gitu. Baik, oke, baik. Baik, Mas Firman. Menurut Mas Firman, pengetahuan untuk mendapatkan cara mendidik orang tua, mendidik anak itu didapatkan di mana saja? Dapatkan yang paling sering itu dari orang tua Pak. Oke, selain dari orang tua, Dari YouTube. dari YouTube, selain dari YouTube. Dua itu aja. Oke, menurut pengetahuan Mas Firman, ya, Dari oke, dari mana? cuma dua ya tadi, cuma dua dua itu. Dari lainnya itu paling lingkungan-lingkungan, kadang-kadang kalau dari segi lingkungan kurang memadai Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan lingkungan menurut Mas Firman? Lingkungan itu yang dimaksud Mas Firman itu lingkungan seperti apa? Kalau yang bagusnya itu paling kita mengantar anak ke pengajian Pak. Oke, baik. Artinya Mas Maksudnya Firman, Al-Quran. baik. Artinya Mas Firman, untuk mengetahui bagaimana cara mendidik anak itu, kalau Mas Firman menyampaikan di lingkungan itu di tempat pengajian tadi yang Mas Firman sebutkan, betul? Ya, Oke, selain di tempat pengajian ada lagi Mas Firman. di sekolah itu Pak. Sekolah, oke, baik. Selain di sekolah, ada lagi Mas Firman. Kegiatannya sehari-hari itu Bang Pak. Baik, baik Mas Firman. Apa yang Mas Firman ketahui, gitu ya, Mas Firman ketahui, Hmm. cara untuk mendidik anak itu, Mas Firman bisa dapatkan di mana saja. Selain tadi yang sudah disebutkan dari orang tua, dari media sosial YouTube, dari eh, tempat pengajian, dari sekolah, ada lagi?
Mas Firman kegiatannya pernah, kalau dari bagaimana bagaimana? kalau dari lingkungan bekawanan itu kurang lah. Karena Baik, kalau bekawanan sama kekawanan yang lain sesama sebaya dia itu pastinya itu kan main HP. Jadi kalau lingkungan dari luar itu kayaknya belum mencangkup apa namanya itu paling sebentar-sebentar aja itu nah. baik, baik, Mas. Karena jiwa bermain anak-anak memang benar di situ, tapi lebih fokus ke pendidikan agamanya, Pak. Oke. Baik, Mas Firman menyebutkan pendidikan. Oke. Kalau dalam pendidikan itu apa yang dipelajari, Mas Firman? Belajar mengaji, Pak. Mengaji. Oke. Kalau di sekolah kan belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan. Di mana mendapatkan pengetahuan tersebut, Mas Firman? Sekolah, Pak. Baik, di sekolahan itu untuk mendapatkan pengetahuan itu melalui apa, Mas Firman? Ya mulai guru-guru. Oke, dari guru-guru. Oke, guru sendiri itu bisa Ya. mendapatkan informasi terkait bagaimana cara mendidik anak itu dari mana? Maksudnya bagian mana, Pak? Oke, Mas Firman menyampaikan itu kan tadi belajar yang didapat itu kan dari guru, betul? Iya. Oke, menurut Mas Iya. Firman, guru-guru itu untuk mendapatkan cara bagaimana mendidik anak itu, mereka-mereka itu mendapatkannya dari mana? Dari gurunya juga. Dari gurunya juga. Oke, gurunya itu dari Dari mana lagi? pengetahuannya. Oke, gurunya itu dari mana lagi? Pengalaman, pengetahuannya. Oke, pengetahuan. Oke, pengetahuan itu didapat dengan cara apa, Mas Firman? Belajar dari orang. Belajar, oke. Belajar itu didapatkan dengan cara apa? Dilakukan dengan seperti cara apa saja? Ya dengan cara kita apa namanya itu harus mencari belajar terus, Pak. Ya, belajar itu caranya seperti apa saja? Cara belajar Iya, oke. baca buku Baca buku, oke. kayak Baik, buku baca di mana saja gitu nah yang mana oke, ada ilmu pengetahuannya kita pelajari terus. oke, baik. Baik, Mas Firman menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan cara membaca buku, betul? Oke. Oke. Menurut Mas Firman, ya, bagaimana cara untuk mengetahui cara mendidik anak itu dengan membaca buku? Menurut Mas Firman bisa atau tidak? Bisa Pak. Nah, oke. Artinya pertanyaannya, eh, bagaimana cara Mas Firman untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu selain dari orang tua, selain dari eh, tempat ngaji, itu ya, YouTube, apakah termasuk Ya, membaca buku juga termasuk cara untuk meningkatkan pengetahuan Mas Firman? termasuk Pak. Oke, oke ya. Jadi Mas Firman untuk menambah pengetahuan Mas Firman untuk bisa mengetahui cara mendidik anak itu tadi melalui YouTube, melalui pengajian, melalui sekolah, ya, melalui membaca buku, gitu ya, betul? Nah, buku yang dibaca ini buku apa nih, Mas Iya Pak, Firman? betul Pak. Oke, buku yang dibaca ini buku apa nih? Sekarang ada kepikiran Pak kemarin ulun lihat di YouTube ada buku Murphy Pak. Apa ya Buku ini? cara dia buku Murphy itu kayak buku belajar sendiri membangun pola pikirnya biar bisa bergerak sendiri gitu Pak. Cuman belum beli gitu nah. Oke,
Artinya Mas Firman mengetahui cara bagaimana menambah pengetahuan Mas Firman itu tadi, yaitu dengan salah satunya dengan selain dari YouTube Ya. itu membaca buku ya. Yang dimaksud buku tadi Mas Firman salah satunya buku apa tadi? Buku Murphy. Buku Murphy. Oke. Baik Mas Firman. Kalau menurut Mas Firman buku-buku parenting itu perlu atau perlu untuk dibaca juga? Buku parenting Menurut Mas Firman bagaimana buku parenting? pernah dengar Pak, cuman belum pernah membaca Pak. Kayaknya perlu Pak. Oke, ya. Baik, Mas Firman. Oke, menurut Mas Firman, ya, menambah Ya, pengetahuan untuk memiliki kemampuan ya untuk mencari tahu cara bagaimana mendidik anak. Ya, tadi dengan cara Mas Firman menambah pengetahuan itu dengan cara belajar, ya, membaca, melihat YouTube, ya, membaca buku dari orang tua, dari sekolahan dan juga dari tempat pengajian. Apakah itu sesuatu yang penting menurut Mas Firman? sangat penting itu Pak. Nah, penting. Oke. Menurut Mas Firman pentingnya seperti apa? Pentingnya gini, kita menjadikan anak itu supaya nurut sama orang tua bukan hanya dari situnya, tapi lebih dari kemandiriannya Pak. Untuk masa depannya juga gitu. Supaya dia lebih disiplin waktu, disiplin menghargai sesama orang. Karena dari segi itu kita kan dari kecil ini nah kita harus mendidik anak supaya lebih disiplinnya itu. Kalau sudah besar kan agak agak sulit mendidiknya Pak daripada yang mumpung Baik, masih kecil gitu. baik, baik. Oke, baik Mas Firman. Eh, Apakah mencari cara mendidik anak agar lebih menurut orang tua itu, apakah sesuatu yang perlu Mas Firman? Perlu dilakukan? Perlu Pak dilakukan. Oke, baik. Seberapa perlu Mas Firman? Sangat perlu Pak. Karena gini, keperluannya itu tidak hanya dari segi dipandang masyarakat, tapi untuk bekalnya di masa depannya nanti. Baik, oke. Apakah itu satu pilihan buat Mas Firman mencari Cuman cara? satu. Oke, ya. Oke, baik. Apakah mencari cara bagaimana mendidik anak itu akan menjadi satu yang diprioritaskan oleh Mas Firman? Sangat diprioritaskan Pak. Baik, oke. Kalau itu Diutamakan. akan baik, oke. Kalau itu akan menjadi sesuatu yang diprioritaskan, apa kontribusi yang akan Mas Firman lakukan atau Mas Firman berikan dalam rangka untuk mencari cara bagaimana mendidik anak tersebut? Ya kita utamakan pendidikannya di mana dia mau belajar gitu nah, memberikan buku-buku Baik, kayak buku murni, buku parenting gitu Pak. oke, Itu yang baik, kita berikan, kita pelajari, kita gali, baik. Artinya dalam hal ini Mas Firman akan beli buku-buku tersebut, buku Murphy, buku parenting, begitu. ya harus beli Pak. Oke, baik. Selain itu apa lagi Mas Firman? Apa yang akan Mas Firman kontribusikan agar apa yang menjadi prioritas Mas Firman itu dapat tercapai? Pendidikannya Pak. Baik, pendidikannya, terus apa lagi? Ya kita sekarang itu lebih fokus ke pendidikan les Pak. Pendidikan les. Kita utamakan juga. Baik, ada lagi Mas Firman selain itu? Untuk sementara itu cuma itu Pak. Kita kan juga keterbatasan waktunya dia les ada les privat belajar gitu terus mengaji. Habis itu di rumah kan kita harus mintai dia supaya nyuci baju, nyuci celananya. Jadi cuman itu aja kegiatan yang ringan-ringannya. Baik, oke. Ya, baik, terima kasih Kalau Mas. kita Baik, oke.
Mas Firman pernahkah melihat orang lain dalam mendidik anak yang menurut Mas Firman itu bagus? Kalau melihat anaknya pernah Pak, tapi ya kalau orang tuanya mendidik anak itu belum. Memang kadang-kadang melihat, nah, cuman melihat perkembangan anak itu kayak merasa iri gitu. Gitu. Baik. Apa yang Mas Firman rasakan pada saat melihat anak yang menurut Mas Firman itu memiliki memiliki karakter yang tadi yang Mas Firman sebutkan itu hasil didiknya bagus gitu dari orang tua. Yang merasa kayak senang aja lihatnya Pak itu. Kayak Hmm. cerdas, tutur bahasanya bagus gitu, lawan orang tua lebih sopan gitu. Dengan usianya yang masih kecil gitu, nah masih anggap aja usia 3 tahun 4 tahun, tapi tutur bahasanya sudah lembut gitu. Baik, 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 baik. Apakah Mas Firman menginginkan apa yang Mas Firman lihat itu terjadi pada anak Mas Firman? Sangat menginginkan Pak. Menginginkan. Apa yang Mas Firman rasakan pada saat anak Mas Firman sudah seperti tadi yang Mas Firman gambarkan pada saat melihat anak orang lain tersebut? Kayak ada rasa rasa bangga tersendiri Pak. Saya bangga sendiri. Baik, Ya. baik Mas Firman. Oke, dalam hal ingin mencari cara ya mendidik anak agar lebih nurut kepada orang tua, guru dan orang tua yang ditituakan, identitas apa nih yang akan Mas Firman terapkan dalam hal ini untuk mendidik anak? Maksudnya identitasnya kayak apa Pak? Kan dikenal sebagai apa Mas Firman baik oleh anak, oleh lingkungan, oleh istri dalam mendidik anak. Yang minimal setidak-tidaknya dia bisa ini Pak, bisa mengaji, bisa ya bisa kalau sekolah itu juara gitu. Baik, oke. Mas Firman itu akan mengidentitaskan diri Mas Firman itu seperti apa pada saat Mas Firman itu eh, ingin mencari cara mendidik anak. Maksudnya identitas saya Identitas, sendiri Pak. iya betul. Sebagai siapa Mas Firman di situ posisinya? Ya sebagai orang tua Pak, supaya sebagai orang tua menjadi contoh, terus menjadi guru dari anak-anak ya. Artinya Mas Firman mengidentitaskan dirinya menjadi orang tua dan juga menjadi seorang guru yang akan memberikan contoh. Demikian. Ya, gitu. Oke. Jadi Mas Firman mengidentitaskan diri menjadi orang tua, menjadi seorang guru yang memberikan contoh yang baik buat anak. Oke. Modalnya apa yang Mas Firman miliki? Yang mudahnya dari ilmu pengetahuan yang kita baca-baca dari YouTube, dari buku, Mm-mm. dari kos anak Amir dan Ustaz. Oke. Ada lagi? Mudahnya dari situ kita gali dari situ, kita ajarkan ke anak lagi. Oke. Ada lagi Mas Firman? Ya kita juga belajar dari Ustaz Ame, Ustaz Haris, Ustaz Hamdani. Mm-mm. Dan kadang-kadang kan bilanya bertemu kita nanya cara mendidik anak gimana, Baik. dari situ Pak. Dari guru-guru, dari Ustaz. Oke. Tadi Mas Firman menyampaikan anak akan dileskan, disekolahkan. Apakah ngeleskan sekolah itu juga gratis atau berbayar? Untuk pengajian les mengaji itu berbayar Pak. Baik. Artinya Mas Les Firman privat akan itu berbayar. baik. Artinya Mas Firman akan mengeluarkan modal dalam bentuk uang juga ya. Ya. Oke. Seberapa komitmen waktu yang akan Mas Firman berikan juga untuk
mendidik anak tersebut? Kalau les itu cuma 1 jam, Pak, Baik, waktu Mas Firman yang dalam berikan, sehari. waktu Mas Firman yang akan diberikan kepada anak dalam rangkaian mendidik anak itu mau berapa banyak yang akan Mas Firman berikan? Untuk sekarang itu cuma setengah hari, Pak, di rumah. Hari. Oke. Artinya Mas Firman itu memiliki waktu, modal waktu untuk bisa mendidik anak. Demikian? Iya, Ya. setengah hari. Baik. Oke, Mas Firman. Baik, Mas Firman. Tadi Mas Firman mengidentitaskan diri menjadi orang yang seorang orang tua yang menjadi guru dan contoh ya. Dan Mas Firman tadi menginginkan anak Mas Firman sebagaimana yang Mas Firman lihat anak orang lain gitu ya, yang seusia itu memiliki karakter yang bagus, tata cara bicaranya bagus, memiliki kecerdasan yang bagus gitu ya. Dan Mas Firman memiliki apa modal waktu, pendanaan ya, kemauan untuk belajar tadi membaca buku dan sebagainya itu. Apa yang ingin Mas Firman wujudkan untuk eh, anak Mas Firman? Artinya ingin ingin mencari cara mendidik anak ini, apa yang ingin Mas Firman wujudkan? Wujudnya supaya buat bekal dia di masa depan aja, Pak. Tujuan Baik. itu wujudnya, Oke, mewujudkannya. oke. Bekal di sini maksudnya apa, Mas Firman? Maksudnya ini supaya kedepannya dia itu ini tujuan itu biar setelah dewasa nanti tidak menyusahkan kepada orang tua atau tidak, Baik, biar oke. dia bisa mandiri, bisa disiplin, Baik. Artinya Mas Firman ingin mewujudkan anak yang mandiri, demikian. ya mandiri, disiplin, tidak bergantung sama orang lain. Baik, baik. Oke. Baik, Mas Firman. Apa suasana Mas Firman, suasana Mas Firman nih, ya, suasana perasaan Mas Firman, ya, suasana Mas Firman dalam mencari cara mendidik anak agar lebih nurut kepada orang tua. Suasana hati Mas Firman. Suasana sekarang ini, Pak, Mm-mm. kayaknya kayak pengen langsung menerapkan, Pak, Oh, pengen langsung menerapkan. langsung Oke, praktek semuanya. langsung praktek semuanya. Oke, baik. Apa yang dimaksud di sini adalah Mas Firman Ya, bersemangat. sangat, Baik. Pak. Oke, artinya Mas Firman sangat bersemangat demikian ya. Oke. Ya. Kalau Bahkan habis coaching, bagaimana? bahkan habis coaching ini rencana langsung pesan bukunya, Pak, buku Murphy Oh, sama printingnya. baik. Oke, baik. Oke. Oke, Mas Firman. Kalau saya rank dengan angka 1 sampai 10, di rank berapa nih semangatnya Mas Firman? Kayaknya 9, Pak. 9. Oke, baik. Oke. Bagaimana cara cara Mas Firman agar tetap bisa menjaga rank semangat Mas Firman itu di angka 9? Caranya bagaimana? Caranya kita memang harus bertahap dulu, Pak. Pertama kita langsung beli bukunya dulu. Hmm, di buku. Oke. Beli bukunya, terus langsung kita pelajari, langsung diterapkan. Baik, oke. Baik, Mas Firman. Bagaimana cara Mas Firman pada saat semangat itu turun, terus Mas Firman ingin naik lagi, bagaimana cara Mas Firman mengaksesnya? Kalau semangatnya turun memang sering terjadi itu, Pak. Tapi kita Baik. yang biasa saya kerjakan itu kembali lagi ke Bagaimana? jalurnya. Bagaimana? Bagaimana cara Mas Firman mengakses agar motivasi itu, semangat itu terus tinggi gitu, terus terus di angka 9, bagaimana?
keluar jalur seingat lagi tujuannya kita kemana, kita kembali lagi ke posisinya itu. Bagaimana caranya agar kembali kepada posisinya? Apa yang akan Mas Firman lakukan? Ya kita semangat kita yang kita terapkan lagi, kita lebih semangat lagi, harus diperkuat lagi, diperdalam. Baik. Bagaimana cara mengaksesnya agar tetap semangat? Ya kita yang apa mengakses biar semangat itu kan kita melihat dari orang penilaian perkembangannya itu nah. Baik, oke, baik, oke. Penilaian-penilaian dari perkembangan hasil didik Ya, tersebut yang dimaksud. ya. Oke, Kalau kurang kan kita anggap aja gini, kalau kita dapat duit seumpama hari ini punya hasil 10.000, pas tiba-tiba cuma 8.000 kan, wah cuma 8.000 tambah lagi 2.000 dulu nah, kan gitu. Kalau itu biar cukup 10. oke. Jadi Mas Firman melambang apa apa tadi Mas Firman cara cara mengaksesnya dengan melambangkan tadi, melambangkan dengan mendapatkan uang begitu. Iya, seumpama gitu. Langsung. Sebagai contohnya, kan Oke. gini biasanya kan anak itu kalau jajannya dikasih 20.000, terus kita kasih 15.000, kenapa Pak? 15.000, sholat dulu baru dapat 20. Gitu. Baik, oke. Kan dia semangat gitu. Itu semangat anak atau semangat orang tua? Sebagai contohnya Pak. Oke. Untuk Mas Firman sendiri Kalau bagaimana? semangat orang tua kan dari anaknya. Oke, itu kan Kalau tadi. dari anaknya, Oke, tadi yang Mas Firman ya, contohkan kan, tadi Mas Firman contohkan untuk memberi semangat kepada anak. Maksudnya demikian. ya, Oke, ya. kalau untuk menjaga semangat Mas Firman itu bagaimana cara mengaksesnya? Pada saat Mas Firman itu semangatnya turun, agar bisa naik lagi, Mas Firman mengaksesnya bagaimana? Agar bisa kembali lagi. Saya biasanya gini Pak, melihat anaknya perkembangan anak Pak. Kau melihat perkembangan anak. Dari Oke, segi anak oke, perkembangannya. Kalau perkembangannya nilainya bagus, hasil belajarnya bagus, itu tambah tambah semangat Pak mendidiknya. Dan rasa sayang kita itu agak sedikit lebih sayang daripada yang sebelumnya gitu. oke. Kalau anak itu ternyata nilainya turun, Kalau turun kita nasihati, oke, kira-kira semangat, diarahkan, baik. Semangatnya Mas Firman ikut turun atau tidak? tambah semangat Pak. Oh, tambah semangat. Oke. Ya, oke, oke. Baik, Mas Firman. Oke, Mas Firman. Eh, Ya, apa yang menjadi hambatan nih buat Mas Firman saat ini belum menemukan cara bagaimana mendidik anak agar lebih menurut kepada orang tua? yang jadi hambatan itu gini Pak. Kita setiap hari itu harus ditegur terus Pak. Kadang-kadang kan kita punya kesibukan di lain gitu. Nah, waktu kita seumpama gini, salah satu contohnya kan bangun subuh. Harus dibangunkan dulu. Waktu kita kan terbatas subuh tuh. Habis mana motong, mana mau mandi dulu, mau aja subuh. Harus dibangunkan anak dulu. Kita kalau hendak sholat subuh itu kan habis motong ajan subuh kan mandi dulu. Baru bangunin anak. Pas bangunin anak itu dia kita lagi sholat, dia baru mau mandi gitu. Jadi kadang-kadang rancak apa sering kesiangan gitu sholatnya. Oh, begitu. Baik. Jadi sampai kesiangan itu harus didorong terus, nah baru baru apa namanya itu baru bisa ngerjakannya. Oke. Ya, ada lagi? Kayak terus kayak belajar itu kan kalau siang itu
habis pulang sekolah kadang-kadang main scroll, mainan HP gitu. Di situ Hmm. kendalanya. Udah main HP-nya, habis di apa ya memang waktu kita kadang melihat main HP lagi kelihatan baru. Baik, baik, Mas Firman. Baik, Mas Firman. Baik. Oke, Mas Firman. Pertanyaan saya, Ya, kenapa Mas Firman sampai dengan saat ini belum menemukan cara bagaimana mendidik anak? belum menemukan. Mm-mm. Maksudnya Kenapa Mas Firman sampai dengan saat ini belum bisa menemukan cara bagaimana mendidik anak? Apa yang menjadi kendala? kendala bagaimana, Pak? Mas Firman kan kepingin Ya tadi kendala Mas Firman, kendala bagi Mas ya, Firman, ya, kendala bagi Mas Firman. Kenapa sampai dengan saat ini belum bisa menemukan cara bagaimana mendidik anak? Apa yang menjadi kendala? ya tadi susah nurutnya, Pak. Oke. Ditegurnya itu susah. Mas Firman, apa kendala Mas Ya, Firman sampai dengan saat ini Mas Firman belum menemukan cara bagaimana mendidik? ya belum tahu Pak caranya tadi. Ini Baik, masih mencari itu. baik, oke, belum tahu caranya. Kenapa belum tahu caranya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin karena terlalu sibuk lawan pekerjaan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ada lagi? Mungkin kita kurang diperhatikan Pak anak. Maksudnya Kemungkinan ini mungkin kemungkinan kemungkinan itu kita kurang memperhatikan kurang memperhatikan. atau minta ya, Apa yang dimaksud apakah Pak Bias Firman selama ini lebih fokus ke pekerjaan dibandingkan kepada anak? Artinya Mas Firman kurang memperhatikan anak, demikian yang dimaksud? ya, kemungkinan di situ Pak. Oke. Ada lagi Mas Firman kendalanya kenapa Mas Firman belum menemukan cara? Kita kemungkinan itu karena dari segi pekerjaan, terus waktu kita istirahat kita itu tidur, waktu anak minta ditemani kita tidur, waktu anak sekolah kita kerja, jadi kan apa namanya tuh, mungkin kurang berkomunikasi sama anak. Artinya apakah yang dimaksud di sini adalah Mas Firman kurang waktu untuk Ya kemungkinan di mencari situ lah. mencari Lebih, mencari tahu cara bagaimana mendidik anak. ya kemungkinan dari situ Pak. Kita lebih fokus menggunakan dia mengirim ke les, lebih ke pengajian, lebih ke sekolah, dikasih, dikasih bayaran selesai. Baik, baik. Kemungkinan di situ. Ya, artinya hambatan kenapa Mas Firman belum menemukan cara itu karena Mas Firman lebih fokus anak itu diserahkan pendidikannya ke sekolah-sekolah atau ke les-les begitu yang dimaksud Ke orang lain. orang lain. Iya, iya. Iya. Eh, ya, oke, baik. Oke. Baik, Mas Firman. Apa yang Ya. menjadi alasan yang paling mendasar ya kenapa Mas Firman itu tadi lebih fokus kepada pekerjaan dibandingkan perhatian kepada anak. Yang pertama, yang kedua kurang waktu untuk
mencari tahu bagaimana cara mendidik anak. Yang ketiga lebih fokus menyerahkan pendidikan anak kepada orang lain. Orang lain. Eh, penyebab yang mendasari Mas Firman punya punya pemahaman seperti itu apa Mas Firman? Atau Ya mungkin penyebab dasarnya apa yang menyebabkan itu semua terjadi Mas Firman? ya mungkin ini sekarang baru menyadarinya. Pernah dulu itu mungkin karena kita terlalu mengejar masalah angkanya, Pak. Angka apa maksudnya? Penyebabnya itu. Maksudnya hasil kita harus target punya penghasilan sekian sekian gitu. Jadi anak itu di lebih prioritas ke penghasilan daripada pendidikan anak. Oh, artinya Anak itu diprioritaskan pendidikannya ke orang lain, kita lebih fokus ke usaha gitu. oh Jadi gitu. kita kayak anak itu merasa kurang kasih sayang lah gitu. Baik, oke, baik. Eh, artinya Mas Firman selama ini memiliki pemahaman itu lebih fokus kepada usaha dengan menaikkan omset ya, menaikkan angka-angka penjualan ya dibandingkan dengan Iya. prioritas mendidik anak begitu. Iya. Oke. Baik Mas Firman, oke. Apa yang Mas Firman tadi hambatannya tadi kan Mas Firman tadi ya lebih fokus untuk menaikkan omset, lebih banyak kurang waktu untuk mendidik anak, lebih banyak anak diserahkan pendidikannya kepada orang lain gitu ya. Dan Mas Firman mengetahui bahwa penyebabnya adalah pemahaman Mas Firman yang menjadikan apa fokus kepada peningkatan usaha ya, hasil usaha dan menyerahkan pendidikan anak kepada orang lain gitu ya. Betul demikian? Monitor Mas Firman? Monitor Mas Firman? Putus 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 suaranya, Pak. Baik, apakah suara saya terdengar tadi? Ya tadi kurang mana, Pak? Putus pas suaranya hilang. Baik, oke. Sekarang sudah jelas suara saya? Ya, sudah jelas, Pak. Oke, baik Mas Firman. Mas Firman tadi kan hambatannya kan tadi ya, hambatan Mas Firman itu karena Mas Firman lebih memfokuskan kepada kegiatan usaha untuk meningkatkan hasil ya. Yang kedua tadi Ya. Mas Firman kurang waktu untuk mencari tahu bagaimana cara mendidik anak. Yang ketiga Mas Firman fokus menyerahkan pendidikan kepada eh, orang lain ya. Dan penyebabnya adalah karena Mas Firman memiliki pemahaman bahwa menaikkan apa tadi apa pemahaman Mas Firman? Saya mau diulangi. Lebih kepada meningkatkan pendapatan Omset. hasil omset ya dan menyerahkan pendidikan anak itu kepada orang lain gitu ya. Jadi fokusnya kepada pemahamannya. Oke. Baik Mas Firman, apa yang dari hambatan dan penyebab ini kalau teratasi, Mas Firman, apa yang Mas Firman harapkan? Apa yang ingin Mas Firman dapatkan? Apa yang ingin Mas Firman peroleh? Tujuannya ya tadi, Pak, yang saya inginkan hal diperoleh itu biar anak ini bisa nurut sama orang tua, pendidikannya itu lebih bagus. Karena kan yang kita utamakan itu kita bekerja ini kan memang untuk anak juga. Jadi hasil
itu biar anak ini untuk masa depannya itu bisa lebih disiplin lawan waktunya gitu kan. Yang diinginkan yang diperoleh itu. Baik, Mas Firman, apa yang dimaksud dengan pendidikan bagus, Mas Firman? Menurut Mas Firman, apa yang dimaksud dengan pendidikan bagus? Tadi Mas Firman Maksudnya pendidikannya itu biar baik, silakan dilanjut. maksudnya lebih mandiri maksudnya itu. Oh, lebih mandiri maksudnya. Lebih mandiri ya lebih mandiri. Pendidikan bagus itu yang dimaksud adalah anak ini lebih mandiri begitu. Ya lebih mandiri disiplin gitu. Mandiri, disiplin. Oke, ada lagi? Ibadahnya gitu lah, supaya lebih fokus beribadah, jangan terlalu ya kan jangan terlalu main HP gitu nah. Hmm, baik, oke, baik Mas Firman. Baik Mas Firman, eh tadi Mas Firman menyampaikan hambatan dan Mas Firman mengetahui penyebabnya yaitu pemahaman Mas Firman bahwasanya Mas Firman lebih fokus untuk meningkatkan omset eh, usaha ya dibandingkan bagaimana cara mendidik anak ya. Oke, menurut Mas Siman, langkah apa nih untuk mengatasi hal semua itu supaya bisa teratasi, Mas? Langkah apa yang diperlukan? Kita sekarang lebih fokus ke pendidikan anak kan daripada usaha, karena alhamdulillah sekarang kan dari segi usaha kita sudah hasil cukup ya. Oke, baik, Mas Firman. Apalagi Mas Firman? Selain Mas Firman sekarang lebih fokus kepada pendidikan anak, ada lagi? lebih, Mohon ya maaf, lebih fokus ke mohon maaf, ya saya sempat terlempar ini. Baik, jadi sinyalnya apa itu jelek. baik, oke, tidak apa-apa. Baik, Mas Firman, kita lanjut saja. Ya, Oke. Bagaimana langkah-langkah ya. Mas Firman, ya langkah-langkah Mas Firman agar Mas Firman itu dapat menemukan cara bagaimana Oke. mendidik anak supaya nurut kepada orang tua, guru dan orang yang tua orang-orang yang lebih dituakan. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Mas Firman? Paling untuk rencana ke depan ini kan Pak. Ya pertama pendidikannya, yang kedua ya kita lebih fokus ke ngumpul sama anak, Oke, anak istri, nongkrong sama anak gitu. Kada kada sibuk keluar lagi gitu. Karena kan ini sewaktu 24 jam itu kita selalu di rumah Pak. Kada keluar lagi. Motong di rumah, habis motong kan kita kirim ayam itu kan sudah ada yang ngerjakannya. Dan cuman tugasnya cuma motong, kirim, motong, kirim, potong, kirim. Jadi selalu di rumah. Jadi kita lebih fokus ke anak, ajak baik. ngobrol sama anak. Oke. Ada lagi, Mas Firman? Ya itu aja. Paling ya tadi intinya ini kesimpulannya kita lebih memprioritaskan waktu itu untuk anak semua gitu. Baik, oke. Bagaimana tadi Mas Firman di awal itu Mas Firman menyampaikan ingin meningkatkan pengetahuan. Apa yang akan Mas Firman lakukan untuk meningkatkan Ya, pengetahuan bagaimana cara mendidik anak supaya lebih nurut? ya tadi belajar dari YouTube, dari buku, dari sekolah. Ada lagi Mas Firman?
Ada lagi Ya itu selain Pak. Ya kita langsung kita yang didik Pak, mengajarkannya dari ilmunya. Kita yang jadi gurunya. oh, apa ini maksud jadi guru itu artinya Mas Firman akan memberikan contoh, menjadikan teladan gitu maksudnya. Ya, langsung Oke. memberikan contohnya Pak. Pada saat menjadi teladan itu Mas Firman sendirian atau bersama istri? Saya bersama istri Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah istri memiliki pengetahuan bagaimana cara mendidik anak? Kita berikan contoh juga Pak. Kalau seumpama istri belum tahu, kita yang beri contoh. Baik, oke. Kalau seandainya Mas Firman tidak ada, Dia yang jadi contohnya. oke, baik, Dia yang mengajarkan. baik yang mengajarkan. Kalau istri yang mengajarkan, pertanyaannya apakah istri mengetahui cara bagaimana mendidik anak? Kan gini, kita seumpama saya lagi di luar rumah, istri ada di rumah kan gini Pak. Biasanya istri yang nelpon, bah ini si Anu anak si Fatimah ini kan diceritakan. Kan Oh, kita dia gitu. curhat sama saya berikan arahan seperti ini gitu. Oke, baik. Artinya Mas Firman akan mengajarkan kepada istri juga, maksudnya. Ya. Begitu, memberikan arahan kepada istri. Apa demikian dimaksud? Oke, ingin diberikan arahan. Baik, baik, Mas Firman. Mas Firman saat ini tadi Mas Firman menyampaikan di awal itu kan mencari YouTube gitu ya, terusan membaca, mau membeli buku gitu ya. Apakah membeli buku ini akan menjadi satu Ya, langkah yang akan dilakukan, Mas Firman? Membeli iya buku, Pak, sangat dilakukan. membeli buku apa tadi nama judulnya? Murphy Morfi Pak. dan Iya, buku apa tadi? Buku parenting. parenting, parenting, parenting. Oke, baik. Baik, Mas Firman. Mas Firman tadi menyampaikan suka bertanya tentang mendidik anak kepada Ustadz Mas Firman gitu ya. Ya. Oke. Artinya apakah Mas Firman lakukan bertemu Ustadz itu secara rutin? Dijadwalkan secara rutin ketemu dengan Ustadz? Biasanya itu rutin setiap Jumat sekali Pak. Baik, oke. Tapi yang dipertanyakan tuh beda-beda. Cuman kan ujung-ujungnya tetap mengarah ke sana. Baik, oke. Baik, Mas Firman. Artinya Mas Firman ini kan ada sarana untuk belajar. Setiap pekan berkonsultasi, bertanya kepada Ustadz. Betul? Ya, Betul? yang gen. Oke. Apakah ini akan menjadi langkah Mas Firman untuk eh, langkah Mas Firman mencari tahu atau mencari cara bagaimana mendidik anak? Selalu menjadi langkah-langkahnya Pak. Oke, artinya Mas Firman akan belajar secara terus-menerus begitu, Iya. secara rutin kepada Ustadz tersebut ya. Iya. Baik, oke. Kalau Mas Firman memiliki Ustadz untuk belajar terkait bagaimana cara mendidik anak, apakah istri juga memiliki tempat untuk mencari tahu? Dalam hal ini mungkin apakah istri juga mengaji, Mas Firman? Biasanya untuk sekarang ini saya sendiri yang belajar Pak, tapi saya ajarkan ke istri. Baik. Menurut Mas Firman akan lebih optimal Mas Firman yang mengajarkan atau lebih optimal istri belajar langsung kepada ustadzah atau ke majelis taklim sendiri? Sebagaimana yang dilakukan Mas Firman saat ini. Sebenarnya lebih bagus ke majelis taklim sendiri Pak. Langsung. Oke.
Saya Apakah ngajarkan terus diajarkan ke majelis juga. baik, apakah ini akan menjadi langkah untuk mencarikan ustadzah kepada untuk istri agar memulai belajar sebagaimana Mas Firman belajar? Insya Allah Pak, dikerjakan. Oke. Oke. Baik Mas Firman, kemana Mas Firman akan mencarikan mendapat mencari kemana Mas Firman akan mendapatkan informasi untuk bisa mendapatkan ustadzah tersebut? Kepada siapa Mas Firman akan mencari tahu? Belum tahu lagi Pak. Baik, oke. Kalau belum tahu, saat ini Mas Firman kan mengaji dengan Pak Ustadz kan? Iya. Oke, menurut Mas Firman, apakah Mas Firman bisa meminta akses kepada beliau untuk mencarikan ustadzah? Nah, kayaknya insya Allah bisa Pak. Oke, baik. Ya, baik Mas Firman. Oke, ada lagi Mas Firman. Ini ada sekitar 8 langkah yang sudah Mas Firman dapatkan untuk bagaimana cara mendidik anak untuk lebih menurut kepada orang tua. Ada lagi Mas Firman yang ingin disampaikan langkah-langkah untuk bisa mendidik anak? Kayaknya itu aja Pak. Baik, oke. Baik Mas Firman. Eh, Sumber daya apa nih Mas Firman yang akan Mas Firman upayakan supaya langkah-langkah ini dapat tercapai dengan maksimal? Sumber dayanya Baik, tetap, maksudnya sumber daya gimana Pak? baik. Tadi Mas Firman menyampaikan di langkah pertama itu kan fokus kepada pendidikan anak. Ya, Akan tetapi Mas Firman kan punya kewajiban juga untuk mencari nafkah. ya. Oke. Eh, Langkah apa yang Mas Firman agar tetap penghasilan itu tetap meningkat, tetapi fokus kepada mendidik anak juga tidak terabaikan? Kalau dari itu kita sumber dayanya sudah gini Pak. Kalau dari segi penghasilan kita sudah alhamdulillah sudah lebih dari cukup gitu. Baik, Jadi kalau dari segi penghasilan kita ada terlalu fokus lagi Pak. Jadi fokus ke pendidikan anak aja. oke. Artinya sumber daya yang dimaksud di sini, Mas Firman sudah secara keuangan eh, sudah Oh, cukup Pak. ada cukup ya? Oke, keuangan cukup. Oke, terkait dengan pengelolaan usaha, apakah ada permasalahan? Kayaknya alhamdulillah sudah untuk sementaranya sudah berjalan dengan lancar Pak. Oke, Kita menggunakan orang semua gitu. oke. Artinya usahanya sudah dikerjakan oleh orang lain begitu ya? Iya, iya. Sudah 25%-nya dikerjakan sama orang lain. Oke, baik, Mas Firman. Apakah sumber informasi juga menjadi sumber daya yang akan dioptimalkan oleh Mas Firman? Sumber daya yang kayak gimana Pak? Mas Firman tadi kan belajar di YouTube, ya, buat Ya. buku gitu kan? Apakah itu akan dioptimalkan sebagai sumber daya untuk untuk pencapaian tujuan Mas Firman? Jadi optimalkan kita lebih fokus ke situ Pak. Oke, ya, oke. Oke, kalau mendidik anak itu menurut Mas Firman tadi Mas Firman akan lebih fokus, artinya waktu akan lebih banyak kepada anak begitu ya, Lebih keluarga, lebih banyak. di Lebih keluarga. banyak. Artinya Mas Firman waktunya akan
sumber daya waktu yang Mas Firman miliki itu akan lebih dioptimalkan ya kepada lebih banyak ke anak. oke, waktu ya, sumber daya waktu. Oke. Termasuk tadi ya, apakah pengetahuan-pengetahuan juga yang Mas Firman dapatkan dari YouTube, dari buku, dari Ustadz, itu akan juga menjadi sumber daya Mas Firman untuk mencari tahu bagaimana cara mendidik anak. Ya, Oke. termasuk itu. Oke. Apakah Mas Firman punya pengalaman? Tadi pengalaman tadi akan menjadi sumber daya, pengalaman orang lain tadi Mas Firman melihat akan menjadi sumber daya juga. Itu termasuk jadi sumber daya, Pak. Jadi motivasi semangat, Pak. Oke. Patokan contoh gitu. Bagaimana kerjasama Mas Firman dengan Ustadz, dengan ustadzah, dengan guru yang di sekolah? Apakah itu juga akan menjadi sumber daya Mas Firman juga? Untuk ke situ kalau dari guru-guru sekolah belum, Pak. Tapi kita namun dari kalau apa dari Ustadz kita sudah lebih fokus bertanya ke sana. Kalau dari guru kan kita belum rencana kita fokuskan ke sana juga. Oke, baik. Minta pendidikan. Baik, Mas Firman. Ini Mas Firman sudah Ya, eh, memiliki langkah ya untuk bisa mencari cara bagaimana mendidik anak dan sumber dayanya Mas Firman yang sudah akan dioptimalkan. Bila mana langkah-langkah ini Mas Firman kerjakan semaksimal mungkin dan mengoptimalkan sumber daya yang sudah disebutkan tadi, menurut Mas Firman dampaknya akan seperti apa? kelihatan lebih bagus, Pak. Apa yang dimaksud dengan lebih bagus? Ini kan kita menggunakan langkah-langkahnya itu pendidikannya lebih disiplin karena Mm-mm. kita lebih banyak waktu bersama anak. Jadi anak itu lebih terkontrol sama arahan kita gitu, Pak. Oke, ada lagi. Anak lebih Ya lebih terkontrol. kita lebih kita lebih bisa menjaga yang apa yang dikerjakannya itu. Kita bisa mengawasi lebih banyak lagi. Oke. Apa yang akan diharapkan terjadi pada anak? Kita bisa mengajarinya lebih banyak, Pak. Jadi lebih cepatlah nurutnya. Mm-mm. Nurut kegiatannya kita bisa tahu Mm-mm. semuanya bisa kita kontrol semuanya. Oke, baik. Apa yang Mas Firman rasakan pada saat eh, anak-anak itu yang Mas Firman kerjakan gitu dan secara optimal dan hasilnya itu sesuai harapan? Apa yang akan dirasakan Mas Firman, termasuk juga istri, termasuk keluarga? Senang, Pak. Yang jelas Senang. senang, bangga, bahagia gitu. Ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Baik. Oke. Menurut Mas Firman, kira-kira akan berdampak nggak ke orang lain kalau anak Mas Firman itu lebih baik? Kayaknya berdampak, Pak. Apa dampak yang menurut Mas Firman akan ditimbulkan? Pertama gini, dari segi anunya kan kita mendidik anak kayak seumpama gini, salah satu contoh kan belum lebih fokus mendidik anak sholatnya tepat waktu. Mm-mm. Kadang-kadang kan kayak kalau saya nganyur anak sholat itu kayak sepupunya itu anak dari ipar itu ikut-ikutan. Hmm. Yuk kita sholat nah dulu, sholat di berjamaah satu keluarga gitu. Oh. Apa yang dimaksud Mas Firman ini akan memberikan contoh yang baik buat saudara lingkungan sekitar. Ya gitu.
Baik, Mas Firman. Mas Firman. Bagi Mas Firman sendiri, kalau seandainya Mas Firman itu mengoptimalkan dan hasilnya sesuai harapan Mas Firman, menurut Mas Firman, ada dampak nggak bagi lingkungan penilaian terhadap Mas Firman oleh lingkungan? dari dari lingkungan tetangga Ya, gitu Pak. ya. Belum tahu apa kira-kira ada dampaknya Pak. Menurut Mas Firman, apa yang akan dinilai oleh masyarakat sekitar? Ya penilaiannya kalau ada perubahannya, kita sebagai orang tua itu merasa kayak dipuji orang atau dibanggakan orang, pendidikannya lebih Oke, bagus, ada perubahan gitu. baik. Setelah Mas Firman eh, berhasil, ya, berhasil. Apakah keberhasilan ini juga akan Mas Firman tularkan kepada orang lain? Sudah pasti Pak dikeluarkan. Oke. Lalu apa dampaknya pada saat keberhasilan Mas Firman dalam mendidik anak ini ditularkan kepada orang lain? Ya hasilnya mudah-mudahan orang lain bisa mengajarkan ke orang lain lagi gitu. Biar Orang kita lain. itu bisa saling berbagi gitu. Kan tujuannya kita juga dakwah gitu, Pak. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Baik, baik, Mas Firman. Baik, Mas Firman, kita sudah sampai di ujung sesi coaching kita kali ini. Apa yang dapat Mas Firman simpulkan? Yang merasa agak punya wawasan lebih, rencana-rencana ke depan tuh merasa ada tuh Pak, tujuan-tujuannya. Oke, oke. Ada lagi kesimpulan yang Mas Punya Firman langkah, dapatkan? punya keinginan, semangat, langkah-langkah ingin mengerjakan langkah-langkah yang kita kerjakan ini. Oke, baik. Baik, Mas Firman. Boleh saya mengulas kembali, Mas Firman? Ya boleh Pak, sambil dicatat dulu nah. Oh, Biar sambil. tersusun. Baik. Oke. Jadi di sesi coaching kita kali ini, Mas Firman itu ingin mencari cara mendidik anak agar lebih menurut kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih dituakan. Ya, Mas Firman tadi menemukan hambatan di mana Mas Firman itu eh, lebih fokus kepada pekerjaan ya, dan waktunya kurang untuk memperhatikan anak, lebih fokus kepada pendidikan diserahkan kepada orang lain gitu ya. Dan eh, hambatannya adalah pemahaman Mas Firman tadi ya, pemahaman Mas Firman eh, di mana Mas Firman akan lebih fokus kepada pekerjaan dan menyerahkan pendidikan kepada orang lain, termasuk di sini Ya, adalah orang lain. guru ya. Oke. Ya. Ya, hasil yang diharapkan itu Mas Firman ingin anak lebih nurut ya kepada orang tua dan pendidikannya lebih baik, dalam hal ini adalah anak lebih disiplin, lebih mandiri gitu ya. Ibadahnya juga eh, tepat waktu dan anak memiliki kemandirian ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah untuk bisa mengatasi hal tersebut, Mas Firman memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah fokus kepada pendidikan anak, gitu ya. Mas Firman akan lebih fokus kepada pendidikan anak karena pekerjaan sudah dioptimalkan dengan cara memperkerjakan orang lain, gitu ya. Yang kedua, Mas Firman akan lebih mengoptimalkan berkumpul dengan anak-anak dan istri, gitu ya. Yang ketiga, akan terus belajar dari YouTube ya, buku-buku sekolah, buku-buku ya, dan eh, di sini disebutkan sekolah dan juga Mas Firman kepada Ustadz ya tadi ya, belajar kepada Ya. Ustadz gitu ya. Yang keempat itu menjalin
mohon maaf, menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi anak ya. Yang kelimanya memberikan pengajaran ya kepada istri ya Mas Firman ya. Oke. Pengajaran kepada istri. Yang keenamnya Mas Firman akan membeli buku Murphy dan buku-buku parenting ya. Ya, yang ketujuh adalah belajar secara terus-menerus, secara rutin, mengikuti apa majelis ilmu ya bersama Ustadz ya. Yang kedelapannya adalah mencarikan ustadzah untuk tempat istri ya belajar. Oke, oke mungkin itu kesimpulan yang saya ulas kembali. Yang pertama tadi Pak, nomor satu, Pak tadi suaranya blank tadi. Fokus apa? Fokus kepada pendidikan anak dan kegiatan usaha diserahkan kepada orang lain ya, atau mempekerjakan orang lain. Ya. Oke, itu ulasan dari saya. Apa nih Mas Firman rencana langkah yang paling dekat yang akan Mas Firman lakukan? Cari buku tadi Pak. Buku Dari buku. parenting tadi. Itu nih Pak. Membeli buku ya maksudnya? Membeli buku. Oke, buku parenting. Tadi buku Murpinya bagaimana? Sama keduanya Pak. Oke. Langsung dibeli. Kemana Mas Firman akan beli ini? Ya, Kemana Mas Firman akan beli buku ini? kalau buku Murphy itu biasanya ulun melihat di Facebook Pak, di Facebook jadi Shopee Pak. Oke, baik. Kalau buku Kalau parenting? Pak belum tahu Pak. Baik, oke. Ya, Nanti nanti cari. oke akan mencari tahukah nantinya? Iya, nanti dicari tahu. Oke, baik. Bersama siapa nih Mas Firman akan membeli buku ini? Ya bersama pertama bersama istri dulu. Oke, baik. Kapan akan dilakukan? Besok pagi rencana. Bagi, oke. Baik, baik, oke. Apa buktinya kalau Mas Firman itu sudah membeli buku parenting dan buku Murphy? Buktinya apa? Belum membeli Pak, cuman besok pagi mau beli. Ya, artinya buktinya apa kalau Ya, Mas Firman itu sudah melakukan rencana langkah satu ini? Rencana aksi ini apa buktinya? duitnya sudah siap Pak. Duitnya sudah siap. Ya. Oh gitu. Buktinya duitnya udah siap. Oke, siap. Ya. Mantap. Oke, Mas Firman, kita udah di Ya. penghujung sesi coaching kita kali ini. Apa nih feedback untuk saya, Mas Firman? Untuk perbaikan saya di sesi coaching kita kali Sebenarnya ya ini. bagus. Bagaimana? Kalau ulun pribadi ini Pak, mungkin dari segi cara ulun menyampaikan ke Ustadz atau Ustadz menyampaikan pertanyaan itu mungkin ulun kurang paham kadang-kadang. Jadi ya memang sudah kayak apalah sedikit susah memahami gitu mungkin karena tutur bahasa saya lan bapak itu belum terlalu paham gitu. Oh, begitu. Memang cara penyampaiannya bagus, cuman kada kurang mengerti gitu nah cara menyampaikannya. Susah Baik, ulun baik. Ada lagi? itu aja Pak. Tapi dari segi yang lainnya termasuk Oke, baik. cara menyampaikannya. Baik, terima kasih Mas Firman untuk feedbacknya. Insya Allah itu menjadi
perbaikan buat saya untuk sesi-sesi coaching berikutnya agar bisa lebih baik lagi dalam hal ini tadi ya, eh, penyampaian pertanyaan-pertanyaan agar mudah bisa dipahami gitu ya. Benar, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Firman. Saya Ya, ucapkan selamat. Mas Firman telah menemukan langkah-langkah bagaimana cara mendidik anak ya alhamdulillah. untuk lebih menurut kepada orang tua, kepada guru dan kepada orang-orang yang lebih dituakan. Mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah ditetapkan Mas Firman ini akan Allah mudahkan dan Allah Amin. Allah mampukan Mas Firman untuk bisa menjalankan ini semua dan mudah-mudahan hasilnya nanti anak akan mengalami perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh Mas Firman, oleh istri dan juga oleh keluarga. Amin. Allahumma amin. Baik, Amin. saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan hikmah dari pembelajaran yang kita Amin. jalankan bersama. Oke, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.